hari ini tentu lebih baik dari kemarin, apalagi sekarang Semarang sudah level 2 ya Bunda Carmela ya? Level 2, iya. Level 2. Dan beberapa saya lihat orang tua sudah ini ya Bunda Carmela, sudah ada beberapa yang mengantar anak ke sekolah. Ya betul. Iya, gimana ini ceritanya? Beberapa sekolah yang mulai ada tatap muka terbatas ya, tatap muka terbatas ya. Ya, apa hanya kabar sebagian yang masuk ya, misalnya 20 anak berarti hanya 10 anak, 10 di rumah. 50% ya. 50%. Ya. Jadi apa kabar nih? Yang ada anak-anak yang berseragam, ada anak-anak yang tidak berseragam. Oh, lah gimana itu, Bu? Karena memang karena harus yang pulang gitu. Yang berseragam mungkin karena sekolahnya sudah menetapkan aturan-aturan harus strict sekali ya, harus berseragam. Oke, ya. Tapi tadi ada guyonan, Bu. Ada guyonan. Jadi yang tidak berseragam, yang tidak berseragam gitu, ditanyain sama orang gitu. Loh, nak, kamu sekolah tapi kok nggak pakai seragam? Iya, kata Pak Guru supaya corona nggak tahu kalau kita lagi sekolah. Oh iya, betul banget. Pinter ya keluarga Rema ya. Kita perlu guyon dengan virus corona ya. Jadi nggak boleh pakai seragam, nanti corona tahu kalau kita sekolah ya. Keren sekali nih. Selalu ada saja ide ya di masyarakat kita ya Bapak Ibu ya, keluarga Rema ya. Di masa yang sangat sulit pun kita memiliki ide-ide yang lucu begitu ya. Ini keren ini ya. Dan ini saya mau nyapa dulu ya Bunda Carmela ya. Iya, ini perlu nih. Tema hari ini tuh menarik nanti. Silahkan nanti boleh diberi komentar. Angela Astri, Kiki Susanti, halo apa kabar? Francisco Yohana Kartika Putri, ya apa kabar ini? Eksi Prana, apakah sudah punya pengalaman melihat putra-putri ponakan untuk tatap muka? Apa kabar Megaku? Oh ya, apa kabar Kiki Susanti tadi melihat sudah anak-anak sekolah? Ada yang tidak menggunakan seragam, katanya untuk mengelabui corona, kata Bunda Carmela ya. Wah, nanti kalau pakai seragam, nanti coronanya tahu malah pada datang, mendingan nggak pakai seragam gitu ya sekolahnya ya. Apa kabar Perwita Sari Sapta? Wah, ini banyak Bunda Carmela. Ada Barikah, ada Ferrer, Vincent. Iya, silahkan Bunda Carmela. Temanya apa ini? Sudah nggak sabar ini ya. Oke, saya juga mau menyapa ada satu keluarga Rema yang tadi kirim WA ya di 0812298855. Keluarga Rema juga bisa ya kalau misalnya mau request lagu, oke, nanti saya putarkan kalau ada. Oh iya, gampang dah kalau sama Bunda. Nanya-nanya sama Bu Ekstin, saya mengalami hal ini juga, gimana caranya gitu, boleh ya, tetap di 081 Selamat petang nih ya, Saidah Sabil, Saidah Sabil di Buaran Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Oh, Duren Sawit, apa kabar di Jakarta? Apakah juga sudah mulai sosialisasi tatap muka ya? Seperti di Semarang, apa kabar? Ya. Ya, ini nanti minta lagunya Gracia Evivania Seperti Wanita, tapi sepertinya nggak ada ya. Nanti saya putarin Gracia aja, tapi lagunya sembarang. Oh ya, pokoknya dari penyanyi yang sama ya. Oke, keluarga Rema, tema hari ini masih toxic parenting. Hanya sekarang kita akan membahas anak-anak. Oh ya. Yang pertama-tama mau saya tanyakan kepada Ibu Kristin adalah bagaimana sih penampakan anak yang orang tuanya tuh toxic? Wih, Jadi misalnya di sekolah, apakah dia itu pendiam atau justru dia ini adalah orang yang sangat aktif atau bagaimana? Iya, jadi bagaimana penampakan anak-anak yang orang tuanya toksik? Wah, keluarga Rima tahu nih mesti ya, yang seperti apa. Jadi biasa seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalau terjadi tekanan atau ketidaknormalan ya keluarga Rima, maka anak pasti kalau nggak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, ekstrim kanan nih misalnya yang baik ya, jadi lebih karena saya punya orang tua yang begitu begini, maka saya tambah tangguh. Itu namanya kayak personal growth, tapi nggak bisa pada masa kecil. Biasanya nanti nampak di usia SMP, SMA ada personal growth. Jadi pertumbuhan kepribadian dia jadi lebih matang, lebih baik.
dan tidak baperan keluarga Rema. Jadi kalau misalnya ada guru yang menyampaikan apapun, dia nggak terlalu baper gitu, karena itu sudah terbiasa di rumah begitu. Toksik itu kan termasuk menyindir, ngelulu tuh loh orang tuanya keluarga Rema ya. Nah, kayak memuji tapi sebetulnya memojokkan begitu gitu termasuk toksik. Terus gitu ya Bu ya. Oh, terus ini. Nah, sudah dibilang orang tuanya bilang gini, jangan makan kerupuk. Ini contoh kecil ya. Jangan makan kerupuk. Nah, terus anaknya malah makan kerupuk. Anaknya bilang ke mamahnya, "Mah, aku makan kerupuk tuh, Mah." Terus mamahnya bilang, "Ya sudah, makan 1 toples kalian." Nah, itu ngelulu itu toksik banget itu. Itu bagi anak-anak tertentu nggak nangkep belum. Katanya boleh makan kerupuk. Sekarang saya makan kerupuk malah dimarahin, ya. Habis makan kerupuk banyak, "Kamu kok makan kerupuk?" Nah, tadi mamah bilang disuruh makan 1 kotak sekalian. Lah kan bukan gitu maksudnya mamah lah. Itu juga toksik. Nah, anak-anak yang biasa ditoksikin gitu ya, di PHP-in, ditoksikin, disebelin, dibenci, itu nanti anak-anaknya jadi tangguh. Ada yang seperti itu, ekstrim kanan Bunda Carmela. Ini anak tangguh banget gitu. Ketika teman-temannya tugasnya mendapat nilai jelek, baper, dia langsung memperbaiki tanpa baper-baperan. Itu ekstrim yang bagus gitu. Nah, tapi kalau yang namanya ekstrim itu jarang-jarang gitu. Nah, yang di ekstrim kiri ya itu ya tadi yang Bunda Carmela bilang, kalau nggak jadi pendiam, jadi agresif banget. Nah, jadi tidak percaya diri, minder gitu, karena dia sering dikambing hitamkan oleh orang tuanya waktu toksik. Jadi kamu tuh begini, kamu gara-gara kamu papa mama itu nggak cerai, gara-gara kamu tuh lo toksik tuh, pura-pura baik padahal racun. Papa mama itu sebetulnya sudah nggak cocok, tapi gara-gara anak-anak papa mama nggak jadi cerai. Nah, anak jadi kemudian merasa dikambing hitamkan. Nah, sehingga anak ini merasa nggak pede bahwa aku selalu menjadi penyebab suatu masalah dalam keluarga. Nah, ini hati-hati nih keluarga Rema. Anak menjadi salah satunya minder. Nah, anak yang minder juga bisa terjadi 2 hal. Ada yang kemudian menarik diri dan jadi aneh dipandang teman-temannya. Waktu masih kecil, ini anak ini kok nggak bisa bergaul. Maka dia cenderung menjadi korban bullying. Nah, keluarga Rema ya. Tapi ada juga anak yang menjadi kambing hitam, minder juga, tapi kemudian dia mindernya itu over kompensasi. Saya harus menunjukkan bahwa saya itu bisa gitu. Walaupun saya kambing hitam, akhirnya dia agresif, jadi pelaku bullying. Nah, ini loh Bunda Carmela. Kenapa terjadinya bullying? Salah satunya karena mungkin dia mendapat toxic parenting sehingga toxic banget itu. Minder. Yang satu mindernya menarik diri, yang satu mindernya over kompensasi sehingga menjadi pelaku bullying. Nah, jadinya nggak enak semua ya keluarga Rema ya. Maka itu jangan toksik ya keluarga Rema. Ya. Nah, ya jadi yang kena dampaknya mesti anak gitu ya Bu ya? Iya, anak itu ya yang kena dampaknya ya. Toxic parenting kok ya, jadi kena anaknya yang kena. Nah, jadi kalau ada terjadi sesuatu ya, supaya kita sebagai orang tua mengantisipasi supaya anaknya tidak menjadi korban bullying atau pelaku, maka orang tua kalau dalam mendidik anak jangan racun, madu aja keluarga Rema. Kemarin Bunda Carmela menyanyi madu di tangan kananmu, racun tangan kiri. Mana yang akan diberikan ini ke anak? Ya. Nah, kalau saya milih madu aja ya Bu ya. Madu, tapi di madu nggak mau ya Bu? Nggak mau diracun, nggak mau di madu. Perempuan ini memang sulit. Ya. Gimana? Apa kabar nih? Christina Yuherni. Gimana Bu? Berikutnya ciri-ciri yang selanjutnya. Ya, ciri-ciri anak yang selanjutnya ya keluarga Rema ya. Anak yang orang tuanya toksik nih. Kemudian itu dari dirinya, tadi yang dari dirinya sendiri gitu ya. Jadi perasaan menjadi kambing hitam. Kemudian ini tetap pada dirinya tapi juga menyangkut hubungan dengan orang lain keluarga Rema. Relasinya dia dengan orang lain jadi tidak pas gitu. Kalau ada yang sangat tunduk, seneng kalau disakitin. Jadi pokoknya nempel terus sama orang karena takut untuk sendiri ya, untuk sendiri. Jadi dia selalu sudah apa yang kata orang, aku inginnya nempel dan sangat nurut. Jadi hubungan dengan orang lain juga nggak sehat keluarga Rema.
Walaupun ini nggak dibully, tetapi hubungan dengan orang lain penuh dengan apa ya, tidak sehat karena dia selalu menurut apa yang orang lain sampaikan. Jadi ya itu tadi ya mirip-mirip dengan minder tadi begitu. Jadi nantinya ketika dewasa itu yang disebut dengan attachment-nya itu gagal Bapak Ibu. Jadi perilaku lekat waktu anak-anak masih usia TK dan SD itu kan sama orang tuanya. Itu lekat. Lah papa mamah itu sebagai sumber apa ya, sumber kasih sayang yang memberikan kasih sayang kepada anak. Tapi kalau papa mamahnya toksik, maka dia labil. Harusnya dia lekat sama orang tua, tapi lekatnya itu gagal. Gitu. Sehingga dia tidak memiliki figur lekat keluarga Rema. Nah, nanti ketika dia dewasa, dia merasa dia juga sulit untuk membina hubungan itu dengan langgeng. Jadi orang itu sebel sama anak yang dulunya kena toksik karena hubungannya itu nggak enak banget gitu loh, orangnya ini nyebelin gitu. Kalau nggak gantungkan sekali begitu Bapak Ibu, jadi terlalu tergantung begitu kepada kita sehingga hubungannya nggak sehat. Ciri lain adalah dengan teman itu putus sambung hubungannya, nggak langgeng. Nah, warga Rema punya nggak ya teman kenalan yang hubungan dengan teman itu putus sambung, tidak langgeng? Mungkin Bapak Ibu punya teman yang sejak TK walaupun mungkin kontaknya sudah jarang ya karena kehidupan sudah berbeda, tapi masih kontak. Kalau ini enggak gitu, jadi tidak bisa mempertahankan hubungan. Nah, nanti ke depannya nih Bapak Ibu, kalau anak ini semakin dewasa keluarga Rema, nanti dalam pernikahan akan goncang juga ini. Karena hubungan lekatnya tidak baik, dia tidak pernah bisa melihat, tidak bisa lekat dengan orang tuanya gitu. Nah, ini toksik itu, jadi attachment-nya itu kurang. Jadi gimana ya membangun hubungannya itu nggak enak. Gimana sih ya keluarga Rema ya, jelasinnya ya. Jadi selalu punya pacar ya angel. Gimana Bunda Carmela? Kalau remaja Ibu, apakah ini berpengaruh juga terhadap hubungan percintaan ya? Nah, misalnya itu dia. Kan ada cewek-cewek yang kalau sama cowok itu sangat apa ya, diapa-apain mau kayak nah gitu. Itu dia, sangat takut diputuskan. Jadi disuruh-suruh apa-apa ya mau ya kan? Saya pernah punya murid, sebut aja Bunga. Ya, selalu Bunga dan Kumbang. Ya, Bunga. Oke. Dia ini berpacaran dengan, sekarang udah enggak sih, waktu itu masih SMA, berpacaran dengan cowok yang kayak gitu tuh. Jadi dia memanfaatkan cewek ini, dan cewek ini jadi kayak takut-takut gitu. Disuruh buatkan tugas-tugas, dia buatin semua. Kebetulan si cewek itu pinter gitu, ranking ya, jadi disuruh buatin PR semua, suruh buatin tugasnya semua gitu. Terus nanti kalau nggak mau diancam putus. Oh ya, terus takut toh diancam. Ya, takut diancam. Jadi ini selama sekian purnama tahun lah. Takut, dia dalam keadaan takut tapi nggak bisa putus. Itu terakhir mau putus itu sampai dijorok itu, jadi disorong gitu. Jadi saya ada di dekatnya itu, di depan kelas disorong kayak gitu sampai jatuh ke batu-batu, jadi teman-temannya tolong. Nah, itu puncaknya, di mana akhirnya dia mengambil keputusan untuk putus. Untuk putus. Oh, lah ya itu. KDP ya. KDP, kekerasan dalam pacaran, memang ada ini. Nah, ini menarik ini. Itu juga mungkin karena terjadi dulunya toxic parenting yang anak ini nggak personal growth, nggak bisa tumbuh kepribadiannya. Karena tidak semua orang ya Bapak Ibu diberi tekanan bisa tumbuh, itu nggak semua orang. Nah, tadi saya bilang ada ekstrim kanan yang sangat jadi tumbuh, tapi kebanyakan gagal gitu. Kalau lingkungan tidak mendukung itu akan gagal. Nah, sehingga salah satunya ketika attachment itu istilahnya, ketika membangun kelekatan dengan orang dewasa yang lain, putus sambung. Putus sambungnya karena apa? Tadi itu. Pokoknya kalau dideketi, seperti yang Bunda Carmela cerita, asal dideketin karena dia haus banget tentang perhatian, dia mau aja. Nanti sudah terus ngalah banget dengan pasangannya, tunduk tanpa syarat begitu ya. Jadi itu kan menyebalkan gitu. Jadi
dia tahu bahwa hubungannya dengan pasangannya tidak sehat. Tapi untuk memutuskan hubungan, dia nggak berani. Karena apa? Takut sendiri. Nah, ada nggak yang begitu? Nah, ini saya sapa ini ya. Paulinestika, Velia, Eve, halo ya. Feren, Laura, Ferencia juga ya. Pak Sain, apa kabar Pak Sain? Ada nggak nih pernah mengenal anak-anak didik yang keluarganya toksik ya, dan anak ini bisa bertumbuh atau justru malah minder ya? Apa kabar Poppy? Jekueler, angel nih ngapain? Jekuelirinta ya. Sorry ya kalau salah eja ya. Ira, ya. Gisela Tigris, ini nama sungai bagus sekali ya. Elok Kartika. Ya kemarin ngobrol sama Bunda Carmela keren sekali daya ingatnya loh Tigris. Loh ini kok sampai Bu Carmela masih inget ya, karena namanya mungkin unik ya, Tigris. Kemarin yang ngobrol dengan Evin ya. Bunda Carmela ingat, terima kasih diingat ini. Apa kabar Pak Tri Sutresno? Waduh ya. Kemudian Pak Ko Andreas ya, Yosef Firman. Ya, apakah punya teman yang toksik banget dalam hubungan? Nah, kemungkinan dulunya juga kena toxic parentingnya ya. Pak dokter ada Bu? Gimana Bu? Pak dokter? Oh Pak dokter kok nggak ada ini ya? Wah tutuk tenan ini dokternya ini. Mungkin lagi diving ini dokternya karena hobi diving ini ya. Ini sungainya yang ada nih Tigris ya. Ya silahkan kalau mau komentar ya. Sebentar. Oh Pak Sain menyampaikan ada yang keluarganya toksik malah minder ya. Jadi minder banget gitu. Jadi memang tidak percaya diri karena dia biasa dikambing hitamkan dan selalu salah gitu. Mungkin maksud orang tua waktu menyalahkan anak ini nggak bermaksud loh keluarga Rema. Tidak bermaksud, namanya toksik. Namanya toksik seperti minggu lalu yang saya sampaikan, toksik dan obat itu kan sama, cuma beda dosis. Jadi kalau dosisnya pas itu menyembuhkan, menjadi obat. Tapi kata-kata kita yang tidak sesuai dosis jadinya toksik. Nah itu, nah maksud orang tua nggak nyalain anak maunya, tetapi kata-katanya tuh toksik. Misalnya, kamu tuh harus belajar, harus jadi juara. Kenapa? Papa mama ini sudah bekerja keras demi kamu. Hati-hati loh keluarga Rema. Ini bener loh ini memotivasi anak. Ayo belajar supaya hidupmu itu lebih baik daripada papa mama sekarang. Oke loh. Tapi kalau ngomongnya karena papa mama itu sudah bekerja keras untuk kamu, ini ada beberapa anak yang merasa terbeban. Kalau gitu aku nggak usah sekolah aja, daripada sekolah bayarannya mahal, gitu ya, bayarnya mahal, terbeban. Nah itu toksik, hati-hati keluarga Rema. Jadi sebetulnya sama. Oh ini Kak Tigris sudah menjawab Bunda Carmela. Halo Bu. Ya betul yang kemarin ngobrol dengan Evin gitu ya. Begitu ya Pak Said. Oh, ada Ui Violeta yang mengatakan teman saya ada Bu. Nah, silahkan Violeta untuk bercerita. Jadi sekarang dia relationship-nya toxic atau parenting-nya yang toxic ya dulunya ya. Silahkan boleh cerita. Ya itu memang kadang-kadang kita seperti itu. Nah, orang dulu kan, ada yang bilang begini. Lah orang dulu kan juga ngomong begitu ke anaknya. Nyatanya anaknya tangguh seperti Pak Sain misalnya. Lah itu Pak Sain yang ekstrim kanan, yang luar biasa, itu personal growth. Ini contoh loh ya Pak Sain ya. Maksudnya di zamannya Pak Sain, zaman saya, orang-orang tua kan ngomongnya begitu. Tapi kok orang-orang zaman kita ini sekarang tangguh, yaitu nggak semua. Itu personal growth, itu bagus. Tetapi kita kan nggak bisa jaminan ya Bunda Carmela. Terus gini, nggak apa-apa lah, saya tak toksik aja nanti biar anak saya personal growth. Lah kan nggak bisa begitu gitu. Jadi cara berpikirnya harus dibalik. Wong yang parenting baik saja anak-anak bisa minder, apalagi yang toksik. Begitu, jangan biar nggak apa-apa Bu, tak buat toksik aja, nggak begitu. Nah ini Uwe Violeta menjawab Bunda Carmela, saya kurang tahu orang tuanya, tapi hubungan sama pacarnya itu, pacarnya suka selingkuh tapi dia tidak mau putus padahal sakit hati terus. Wih, waduh, keren ini ya. Langsung putus saja. Putus saja ya. Dan bilang I love you sama saya aja Violeta ya. Nah itu karena takut ditinggal, bukan karena tahu bahwa hubungannya sehat gitu. Iya. Oke. Saya jadi sedikit bertanya-tanya nih Bu tadi. Sebetulnya
Tapi nanti dijawabnya setelah lagu aja. Saya bertanya tuh begini, sebetulnya kita ini jadi tangguh karena memang zaman memperlakukan kita seperti itu. Jadi sip ini bagus nih, bagus. Contohnya kalau kita lapor ya, aku dimarahin guru gitu kan. Kita bilang kan makasih, soalnya makanya gurumu marah gini dulu, kita dimarahin kan. Tapi sekarang aku dimarahin guru, mana gurumu? Tak lapor polisi kayak gitu. Tadi ya Mak, nyanyinya tadi nyanyinya dianggap pales sama Pak Sain. Mana Pak Sain? Sini maju kalau Mak berani sama Mama. Kadang gitu ya. Nah, kenapa ada yang bisa personal growth, kenapa ada yang gagal ya Bunda Carmela ya? Setelah lagu. Nanti saya akan balik lagi setelah lagu yang akan saya putar ini, Gracia Evifania untuk siapa tadi ya? Sabil tadi. Dan buat keluarga Rema ingin komen atau mungkin bagikan seperti Violeta Uy tadi ya, membagikan pengalaman teman, silahkan ya di 081228988855 atau di Instagramnya Bu Extin.